Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur luar biasa kita bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus yang bisa memberi penerangan kepada hati kami sehingga kami sanggup untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 17 Oktober 2020. Kita akan belajar dari Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat 4 sampai 22. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 22. Judulnya adalah Anda pun bisa jatuh. Anda pun bisa jatuh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, judul ini adalah sebuah peringatan bagi kita berdasarkan kisah kejatuhan Simson, yakni bahwa kita pun bisa jatuh. Kita tahu betapa kuatnya Simson, tetapi toh jatuh juga. Nah, dari sekian banyak ayat yang seharusnya kita pelajari, kita hanya mengambil dua bagian saja atau dua hal saja yang menyebabkan Simson jatuh. Yang pertama, tidak waspada. Tidak waspada. Kisah ini adalah kisah percintaan Simson dengan Delila. Mengapa dikatakan bahwa Simson tidak waspada? Simson mencintai seorang perempuan yang tidak jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Tidak jelas bibit, bebet, dan bobotnya. Hanya disebutkan sebagai perempuan dari lembah Sorek. Ayat 4 berkata demikian. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Hanya itu saja yang bisa diketahui. Perempuan dari lembah Sorek. Simson mencintai perempuan yang mata duitan. Mata duitan, perhatikan ayat yang kelima. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Perhatikan ini. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Dan kalau kita perhatikan selanjutnya kan si perempuan ini nurut ya, nurut dari kata-kata atau permintaan dari raja-raja orang Filistin, nurut. Itu artinya bahwa dia menerima uang itu, menerima uang perak itu. Bayangkan saja kalau ada 5 saja raja-raja orang Filistin, masing-masing memberikan 1.100 uang perak, sudah berapa? Jadi ini perempuan yang mata duitan. Jadi Simson tidak waspada dengan perempuan ini. Perempuan yang mata duitan. Orang yang mata duitan akan membuang hal-hal yang tidak menghasilkan uang untuk mendapatkan uang. Itu orang yang mata duitan. Yang ketiga, dia mencintai perempuan yang licik. Simson mencintai perempuan yang licik. 3 kali ya perempuan itu membujuk Simson, tetapi gagal. Nah, kan sudah tahu 3 kali. 3 kali dibujuk, tetapi gagal juga. Nah, bujukan yang keempat ini Simson kalah. Perempuan itu berhasil membujuk Simson. Ini yang dinamakan Simson terlihat sekali tidak waspada. Terlihat sekali tidak waspada. Siapa perempuan yang dicintainya itu? Siapa perempuan itu? Orang yang tidak benar. Yang ternyata akan menjatuhkan dia. Simson tidak waspada. Itulah penyebab kejatuhan dia. Yang kedua,
Simpson terlalu yakin pada kekuatannya sendiri, bukan pada Tuhan. Simpson terlalu yakin pada kekuatannya sendiri, bukan pada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-20, demikian. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya, perhatikan, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, nah ini, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Perhatikan ini ya, perkataan Simpson itu seperti itu. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Perhatikan, Simpson terlalu yakin dengan kekuatannya. Sudah 3 kali, aku tidak diperdaya, aku lepas juga. Seakan-akan dia punya kekuatan sendiri. Ini terlalu yakin dengan kekuatannya, bukan pada Tuhan. Nyatanya ketika Tuhan meninggalkan dia, tidak bisa apa-apa Simpson. Jadi Simpson terlalu yakin pada kekuatannya. Tuhan telah meninggalkan Simpson. Kata yang dipakai ini adalah sar. Kata meninggalkan ini sar dalam bahasa Ibraninya. Itu berkala perfect. Artinya berarti sungguh-sungguh atau benar-benar meninggalkan. Bapak Ibu, di zaman PL kita tahu bahwa Tuhan Allah bisa keluar masuk atau meninggalkan dan datang lagi kepada umatnya. Beda dengan di perjanjian baru, di mana Roh Kudus dimeteraikan dalam diri orang percaya. Tetapi yang jelas Simpson pun akhirnya jatuh. Karena dia terlalu yakin dengan kekuatannya sendiri, bukan pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, siapapun kita bisa jatuh. Saya ulangi, saya tegaskan, siapapun kita bisa jatuh. Entah kita hamba Tuhan, entah kita seorang teolog, entah kita seorang ahli Alkitab, bahkan kita hanya jemaat biasa, orang awam dalam kerohanian, siapapun kita bisa jatuh. Oleh sebab itu, pertama, waspadalah. Waspadalah terhadap semua hal. Baik waspada terhadap manusia maupun terhadap benda. Seperti dikatakan bahwa godaan yang paling kuat untuk menjatuhkan orang adalah harta, tahta, dan pasangan hidup. Itu yang membuat orang bisa terlena dan jatuh. Maka waspadalah. Ketika Bapak Ibu diberikan izin oleh Tuhan untuk memperoleh banyak uang, harta, waspadalah. Itu bisa membuat kita jatuh. Atau bahkan kita kekurangan apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita bisa jatuh. Dalam hal itu juga. Jadi waspadalah terhadap benda. Terhadap orang waspadalah. Bisa menyeret kita kepada kejatuhan. Waspadalah. Dan yang kedua, jangan sombong. Jangan bergantung kepada kekuatan Anda dan saya sendiri. Itu berarti sombong. Kita harus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan musuh-musuh kehidupan atau pencobaan. Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Jangan sombong Bapak Ibu. Hati-hati dan waspadalah. Karena kita bisa jatuh kapanpun dan dimanapun. Tetapi bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu mengalahkan pencobaan yang datang menyerang kita. Jadilah pemenang dan jangan jatuh. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar satu hal, bahwa sesungguhnya kami rentan dengan kejatuhan. Kami bisa jatuh kapanpun dan dimanapun. Tetapi kami bersyukur. Engkau memberikan nasihat supaya kami waspada. Waspada terhadap hal apapun. Supaya kami tidak terseret oleh hal-hal itu. Dan supaya kami tidak sombong, Tuhan. Supaya kami merendahkan diri. Dan hanya bersandar kepada Engkau. Fokus hanya kepadamu, ya Tuhan. Karena itulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami sanggup mengalahkan pencobaan. Terima kasih Bapa. Kami siap menjadi pemenang oleh karena Engkau bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.